Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Safitri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar broadcasting. Adapun pengertian dari broadcasting. Broadcasting adalah proses penyampaian informasi secara sistematis kepada khalayak umum melalui berbagai media seperti radio, televisi, satelit, dan media online lainnya. Adapun pengertian penyiaran. Penyiaran merupakan keseluruhan proses penyampaian pesan, mulai dari penyampaian ide, gagasan, materi, serta informasi, sehingga semua bagian tersebut diterima oleh pemirsa. Adapun fungsi broadcasting. Jadi broadcasting memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, informasi. Jadi informasi itu memberikan berita atau informasi terkini kepada masyarakat. Yang kedua itu edukasi. Jadi edukasi ini menyediakan program yang mendidik seperti dokumenter dan pelatihan. Yang ketiga, hiburan. Hiburan ini menyajikan konten hiburan seperti musik, film, dan acara komedi lainnya. Yang selanjutnya ya kontrol sosial. Jadi kontrol sosial ini membantu membentuk opini publik melalui diskusi atau penyuluhan. Selanjutnya itu adalah ada komersial yang menjadi sebagai media periklanan untuk mendukung kegiatan bisnis. Adapun jenis-jenis broadcasting. Broadcasting tradisional yaitu radio, televisi, dan broadcasting modern itu streaming dan live broadcasting. Adapun elemen broadcasting, yang pertama pesan atau isi atau konten yang disampaikan. Yang kedua ada media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga ada audiens atau penerima pesan yang menjadi target siaran. Selanjutnya ada teknologi peralatan yang digunakan seperti kamera, mikrofon, dan lain-lain. Adapun etika dan regulasi broadcasting. Jadi broadcasting harus mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi pemerintah, seperti tidak menyebarkan hoaks, menghindari konten yang melanggar norma sosial atau agama, dan mematuhi regulasi dari lembaga penyiaran seperti KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Peran broadcasting di era digital. Di era digital, broadcasting berkembang pesat dengan adanya media sosial dan platform streaming. Hal ini memungkinkan audiens untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja, menjadikan broadcasting semakin fleksibel dan personal. Perkembangan broadcasting penyiaran telah mengalami transformasi besar sejak awal kemunculannya hingga zaman modern. Yang pertama, era awal penyiaran pada tahun 1990-an. Radio penyiaran dimulai dengan penemuan radio pada awal abad ke-20. Radio menjadi alat komunikasi massa yang pertama kali digunakan untuk menyebarkan informasi seperti berita dan hiburan. Yang kedua, di era televisi 1950-an hingga 1980-an. Televisi telah Perang Dunia Kedua, televisi menjadi medium baru yang menggabungkan audio dan visual. Penyiaran televisi menggantikan dominasi radio dan memperkenalkan hiburan visual seperti konten beragam, program acara seperti drama, berita olahraga, dan show-show menjadi populer lainnya. Penyiaran analog. Teknologi perkembangan broadcasting penyiaran telah mengalami transformasi besar sejak awal kemunculannya hingga zaman modern. Yang pertama, pada era awal penyiaran 1990-an, radio penyiaran dimulai dengan penemuan radio pada awal abad ke-20. Radio menjadi alat komunikasi massa yang pertama kali digunakan untuk menyebarkan informasi seperti berita dan hiburan. Yang kedua, era televisi 1950-an hingga 1980-an. Televisi setelah Perang Dunia Kedua, televisi menjadi medium baru yang menggabungkan audio dan visual. Penyiaran televisi menggantikan dominasi radio dan memperkenalkan hiburan visual. Pada era digital 1990-an, penyiaran digital, teknologi digital mulai menggantikan analog, menghadirkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, seperti high definition atau HD. Pada era internet dan streaming 2000-an hingga sekarang, internet broadcasting perkembangan internet memungkinkan penyiaran berbasis streaming. Platform seperti YouTube, Netflix, dan Spotify mengubah cara konsumsi media.
Adapun era kecerdasan buatan dan teknologi baru 2020-an ke depan. AI dalam broadcasting. Teknologi kecerdasan buatan AI digunakan untuk mempersonalisasi konten, menganalisis data audiens, dan bahkan menghasilkan konten otomatis. Ada 3 sistem penyiaran nasional. Yang pertama LPP atau Lembaga Penyiaran Pemerintah, yang kedua LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, yang ketiga LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas. Prinsip regulasi penyiaran atau lisensi penyiaran ada 5. Yang pertama menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berpihak atau berhak mendapatkan lisensi penyiaran legislatif. Yang kedua mengukur rasa rasionalisme. Yang ketiga secara ekonomis terlindung media domestik dari negara asing. Yang keempat kita memahami dan mendapatkan semangat di atas penyiaran. Yang terakhir diperlukan untuk membangun media yang sehat, pemerintah, keseimbangan pemilik dan masyarakat. Selanjutnya terkait format siaran atau program. Apa itu format? Jadi format yaitu bentuk penyajian acara baik di TV ataupun di radio. Fungsi format radio dan TV ada 5. Yang pertama targeting atau memenuhi secara spesifik. Yang kedua kompetisi. Yang ketiga positioning. Yang keempat acuan format pemrograman atau penyusunan acara-acara. Yang kelima membentuk personality. Definisi pers. Pers adalah institusi atau media yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, gagasan, opini, dan berita kepada masyarakat. Pers mencakup berbagai bentuk media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media digital. Pers memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi secara objektif dan menjadi saluran komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Fungsi pers ada 5. Yang pertama informasi. Pers menyampaikan berita, informasi, dan fakta kepada masyarakat, membantu masyarakat memahami peristiwa dan isu yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua ada edukasi atau education. Pers berfungsi mendidik masyarakat dengan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pandangan yang bermanfaat, meliputi konten tentang pendidikan, sains, budaya, atau literasi digital lainnya. Yang ketiga kontrol sosial. Pers berperan sebagai pengawas terhadap kekuasaan baik pemerintah maupun institusi lainnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, hiburan. Menyediakan konten yang menghibur seperti cerita komedi, seni, atau musik untuk memenuhi kebutuhan reaksi masyarakat, membantu mengurangi stres dan memberikan hiburan yang relevan dan berkualitas. Kelima, advokasi. Pers menjadi suara bagi kelompok masyarakat tertentu seperti kaum minoritas, korban ketidakadilan, atau pihak yang lain yang tidak memiliki akses langsung ke pengambil keputusan, mengangkat isu-isu penting untuk membangun kesadaran publik, mendorong perubahan sosial. Jadi, pers yang bebas bertanggung jawab dan profesional sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, kritis, dan berwawasan luas. Jadi pengawasan siaran visi misi KPI atau KPID. Yang pertama itu mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan isi siaran. Yang kedua melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan mempersonalisme siaran. Yang selanjutnya itu membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya itu meningkatkan kapasitas sekretariat KPI. Adapun tugasnya ada 6, demografi dan geografi. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sedangkan geografi itu tergantung wilayahnya.